سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. Jamaah salat subuh serta jamaah taklim anak subuh yang kami muliakan, wabil khusus yang kami muliakan dan kami hormati guru-guru kita, diantaranya Al-Mukarram Al-Mustarom, guru subuh kita Bapak Haji Abdul Rahman Anwar, Al-Mukarram Al-Mustarom, Al-Ustaz Dr. Haji Hibni Hasan MPD. Kemudian kami muliakan dan kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hilal Al-Mukarram Al-Ustaz Insinyur Haji Ubaidillah. Yang kami muliakan dan kami hormati pula Ketua RW 01 sekaligus pengurus harian atau ketua harian dari Masjid Al-Hilal Al-Mukarram Bapak Insinyur Haji Firdaus Badar. Kemudian di sebelah kiri sana ada guru pengajar kita juga di Al-Subuh Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Rahman. Para bapak hadirin sekalian, alhamdulillah kami sampaikan ahlan wa sahlan kepada guru pembimbing kita pada pagi hari ini, Al-Mukarram Al-Mustarom, Al-Ustaz Haji Khairul Ansori MPD. Para jamaah sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa pada ahad subuh kita melaksanakan kegiatan ta'lim, di mana seperti biasa diisi oleh guru-guru yang ada di lingkungan kita. Di antaranya guru-guru tersebut adalah guru subuh kita Bapak Haji Abdul Rahman Anwar, kemudian ada Al-Mukarram Ustaz Haji Naseni, kemudian sebelah sana ada Ustaz Haji Abdul Rahman, dan Ustaz Haji Muhammad Nabawi yang berhalangan hadir pada pagi ini. Namun pada bulan Desember ini ada 5 minggu yang otomatis guru-guru kita tidak bisa mengisi pada minggu kelima ini. Maka kami DKM menghadirkan guru di luar lingkungan kita. Alhamdulillah dapat hadir bersama-sama kita Al-Mukarram Bapak Haji Khairul Ansori MPD dari Pondok Kelapa. Beliau adalah ketua Yayasan Syabab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebuah yayasan yang membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari pengaruh-pengaruh aliran yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya seperti Syiah ataupun Wahabi. Kemudian beliau juga salah satu pengurus aktif di lembaga dakwah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta. Maka tak berpanjang dalam, mengingat waktu juga sudah semakin siang, kita akan mengikuti kajian kurang lebih selama 45 menit sehingga waktu syuruk tiba. Kepada guru kita Al-Mukarram Al-Mustarom Bapak Haji Khairul Ansori MPD di Brazil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa amin wa ala ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma la sahla illa ma
جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد para alim ulama, para asatidzah, para hujjah, para sesepuh khusus orang tua kita, guru kita Kiai Haji Abdul Rahman Anwar, beserta para guru yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau yang hadir di sini. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita memulai aktivitas kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan hati kita, kita ayunkan tangan kita untuk menuju masjid yang sama-sama kita cintai, untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan muhadharah ilmu agama. Mudah-mudahan ini di antara berkah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu mendoakan umatnya. Di dalam sebuah hadis beliau mengatakan, "Bulikal ummati bi bukurihim." Semoga Allah memberikan keberkahan kepada umatku dalam berbagai bagian mereka. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini masuk di dalam doa Rasulullah SAW. Kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala karena aktivitas kita di pagi hari ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan semua yang hadir di sini untuk sama-sama niatkan i'tikaf selama kita berada di dalam masjid ini, dan kita niatkan ikhlas karena Allah taala di dalam mengamalkan ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama Islam satu-satunya agama yang diridhoinya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam sebagai agama, maka nanti dia tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Dua ayat ini menunjukkan bahwa hanya Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kemudian para ulama mengatakan ad-dinus samawiyyu wahidun. Agama samawi itu cuma satu. Sehingga apa yang biasa disebutkan di dalam materi-materi pelajaran di sekolah disebutkan ada 3 agama samawi. Katanya ada 3 agama samawi: Islam, Yahudi, dan Nasrani. Itu tidak benar, karena agama samawi hanya satu. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Dan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah sabdanya, Al-Anbiya ikhwatun li'annab dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu, kata Rasulullah, bagaikan saudara sebapa. Dinuhum wahid, agamanya satu, wa ummahatuhum syatta, dan ibunya banyak. Maksudnya para nabi itu, kata Rasulullah SAW, bagaikan saudara sebapa, agamanya satu, syariatnya yang berbeda-beda. Agamanya satu, Islam, semua nabi membawa agama yang sama, yaitu agama Islam. Karenanya kemudian ketika kita baca tahlil, biasanya kita sering mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha
ilaha illallah. Cuma syahadat yang keduanya berbeda sesuai dengan Nabi yang diutus ketika itu. Umat Nabi Musa mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa nabiyullah. Umat Nabi Isa mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Isa nabiyullah. Kita umat Nabi Muhammad mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Semua nabi membawa agama yang sama, cuma syariatnya yang berbeda-beda. Syariat itu apa? Tuntunan di dalam agama Islam yang diberikan kepada seorang nabi untuk kemaslahatan umatnya. Itu namanya syariat. Syariatnya Nabi Adam pasti berbeda dengan syariatnya nabi-nabi yang lainnya. Di dalam syariatnya Nabi Adam ada kawin atau nikah dengan sesama saudara. Itu syariat. Karena tidak ada umat Islam kecuali anak turun Nabi Adam. Ketika itu manusia yang ada dengan anak turunnya Nabi Adam. Nabi Adam mempunyai anak sebanyak 79 orang. Hawa melahirkan 40 kali melahirkan. Itu bagaimana itu kalau orang kita 40 kali melahirkan? Setiap kali melahirkan kembali lagi perempuan, kecuali kelahiran yang terakhir, yang ke-40 itu hanya laki-laki yang bernama Syis, yang setelah itu kemudian diangkat oleh Allah menjadi nabi pengganti Nabi Adam alaihissalam. Di dalam syariatnya Nabi Adam boleh nikah antara sesama anak turun Nabi Adam, tapi masih ada aturannya. Apa itu? Nikahnya silang. Tidak boleh kemudian nikah yang saudara kembar. Lagi perempuan kan, tidak boleh sesama saudara kembar. Tapi apa? Laki-laki dari kelahiran pertama menikah dengan perempuan pada kelahiran kedua. Perempuan dari kelahiran pertama menikah dengan laki-laki dari kelahiran kedua. Begitu secara silang. Makanya kemudian kita pernah mengenal kasusnya Qabil dan Habil, gitu kan? Di antara sebabnya ini kan banyak sebabnya. Di antara sebabnya kenapa Qabil membunuh saudaranya yang bernama Habil, karena saudara kembarnya Qabil cantik, sedangkan saudara kembarnya Habil tidak begitu cantik. Tapi dia harus menikahi saudara kembarnya Habil. Habil menikahi saudara kembarnya Qabil. Ada iri, ada hasad, akhirnya kemudian apa? Dibunuhlah Habil oleh Qabil. Ini di antara sebabnya. Meskipun banyak sebab di antara itu. Nah, Allah berikan kepada Nabi Adam syariat untuk kemaslahatan umat Nabi Adam. Kalau seandainya tidak ada nikah sesama anak turun Nabi Adam, bagaimana mereka akan berkembang biak? Karena tidak bisa. Ketika diangkat Nabi Sis mengganti Nabi Adam, maka apa? Tidak ada lagi syariat ini. Dan sampai sekarang tidak boleh orang nikah dengan sesama saudara, baik itu saudara sekandung, ya, saudara seibu ataupun saudara sebapak. Tak boleh. Ini syariat yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Di dalam syariat Nabi Muhammad SAW ada yang namanya tayammum untuk kemaslahatan umat Nabi Muhammad SAW. Karena umat Nabi Muhammad umurnya kisaran 60 sampai 70, maka apa? Dalam kisaran umur yang begitu pendeknya dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, umat-umat sebelumnya ada yang ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. As-Sa'udul Qarnain yang bikin benteng untuk Ya'juj dan Ma'juj sehingga tidak bisa keluar sampai sekarang, itu umurnya 3000 tahun. Dzulqarnain, dan ingin minta umur yang lebih panjang lagi, sehingga aku berdoa kepada Allah akan diberikan umur yang panjang, dan kemudian beliau mimpi akan mencari air kehidupan. Dikerahkan semua prajuritnya untuk mencari air kehidupan itu. Di antara prajuritnya ada yang namanya Balya bin Malkan. Balya bin Malkan ini kemudian akan mencari sendiri sampai lagi satu tempat yang terdengar suara air
dan kemudian dia terus masuk sampai akhirnya dia lihat ada air yang begitu jernihnya. Dia kemudian punya keyakinan indah yang mungkin dinamakan air kehidupan. Dia sendiri yang minum, dia sendiri yang mengusapkan air itu ke wajahnya. Jadilah kemudian beliau ini orang yang paling panjang umurnya. Balia dimalkan yang kemudian kita dengar dengan sebutan Nabi Khidir, gitu kan? Kalau dalam bahasa Arabnya Nabi Khidir. Khidir artinya apa? Hijau. Karena setiap tempat yang beliau singgahi akan hijau. Ini ada umurnya umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad sampai ribuan tahun. Kalau ada mereka yang meninggal dunia umur 100 tahun, 200 tahun, dikira nanti masih kecil sekali ada mereka. Umurnya ribuan tahun. Nah kalau kita 100 tahun ya bagaimana? Ya kadang sudah tidak bisa ngapa-ngapain kan? Ya ini umur umat Nabi Muhammad kisaran 60 sampai 70. Diberikan syariat tayamum, kalau tidak ada air maka apa? Langsung bisa menggantikan air dengan debu yang suci. Tapi umat sebelum Nabi Muhammad kalau tidak ada air nunggu sampai adanya air. Kalau kemudian mereka mau sholat harus datang ke masjid, tidak boleh sholat di mana-mana. Kita umat Nabi Muhammad ada syariat yang sangat mudah. Tidak ada air maka ada debu untuk tayamum, sehingga tidak berhenti kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhenti ibadah, umur yang pendek berapa ibadah yang kita lakukan? Dipotong dengan tidur kita berapa? Dipotong dengan masa kecil kita yang banyak main-mainnya berapa? Dipotong nanti kalau kemudian kita ya sedang ketemu dengan yang lainnya ngobrol, makan. Ibadah kita sehari semalam ini cuma sedikit sekali dibandingkan dengan yang selain ibadah, betul kan? Ya. Makanya kemudian umat Nabi Muhammad diberikan apa? Kemudahan. Syariat Nabi Muhammad adalah ashalus syara'i, syariat yang paling mudah. Makanya kemudian kita bersyukur kepada Allah, Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah jadikan Islam ini satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tidak membawa agama Yahudi. Nabi Isa tidak membawa agama Nasrani. Istilah Yahudi, istilah Nasrani itu muncul belakangan. Nabi Isa punya pengikut namanya Hawariyun. Qala al-Hawariyun nahnu ansarullah, amanna billah washhad bi annana muslimun. Al-Hawariyun pengikut setia Nabi Isa mengatakan, kami adalah penolong agama Allah dan kami beriman kepada Allah. Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Nabi Isa membawa agama Islam, tidak ada yang bisa membawa agama Nasrani. Istilah Yahudi muncul ketika Nabi Musa ke Bukit Tur Sina. Lama ditinggalkan kaumnya, datanglah Musa as-Samiri. Musa as-Samiri ini Musa yang kafir. Ya. Dia bawa patung anak sapi dibuat dari emas. Patung anak sapi ini pernah digeserkan ke tempat misalkan malaikat Jibril ketika turun, sehingga bisa bersuara. Jadilah fitnah. Ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya ke Bukit Tur Sina, maka kemudian Musa as-Samiri ini datang kepada kaumnya Nabi Musa. Dia mengatakan, Musa Nabi kalian sedang mencari Tuhannya, katanya begitu. Padahal Tuhannya adalah sama saya. Nah, kemudian tampaklah patung anak sapi ini yang bisa bersuara. Heran mereka, kok ada patung bisa bersuara? Akhirnya kemudian apa? Sebagian di antara mereka keluar dari agamanya Nabi Musa, keluar dari ajarannya Nabi Musa, menyembah patung itu. Pulang Nabi Musa, heran melihat kaumnya menyembah ada patung, maka kemudian apa? Ancam oleh Nabi Musa. Karena mereka tahu bagaimana kekuatan mukjizatnya Nabi Musa, maka mereka takut. Di antara mereka yang takut ini kemudian mengatakan apa? Inna hudna ilaik, kami kembali kepadamu. Hada Yahudu, hada kembali Yahudu kembali. Sehingga istilah Yahudu atau Yahudi itu istilah bagi mereka yang kembali kepada ajaran Nabi Musa alaihissalam.
Tapi istilah ini kemudian terus melekat kepada mereka meskipun mereka sudah menyimpang dari ajarannya Nabi Musa alaihissalam. Ini, jadi tidak ada agama Yahudi. Nabi Musa membawa agama Islam. Adapun Nasrani itu dari tempat tinggalnya Nabi Isa dan kaumnya, dari satu tempat namanya Nasirah yang sekarang dikenal dengan Nazaret, ya di Palestina itu Nazaret. Nasirah, orang biasanya dinisbatkan kepada tempatnya. Tempatnya Nasirah maka dikatakan Nasrani. Ya, Nasrani dari apa? Tempat yang namanya Nasirah. Kalau kita Betawi, ya, atau Bantani, itu tempat. Dari situlah kemudian muncul istilah Nasrani, orang-orang yang berasal dari Nasirah. Istilah ini kemudian melekat kepada mereka dan mereka anggap sebagai agama. Dan meskipun mereka sudah menyimpang dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ini, jadi Nasrani dan Yahudi bukan agama, hanya istilah yang melekat kepada pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa. Kalau kemudian sekarang mereka mengatakan ya agama mereka itu adalah apa? Bukan ajarannya Nabi Musa atau Nabi Isa alaihissalam. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan agama Islam ini agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Allah katakan di dalam Al-Quran, al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan kepada kalian nikmatku, wa raditu lakum al-Islam dinan, dan aku ridha bagi kalian Islam sebagai agama. Ayat ini menguatkan bahwa Islam adalah agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan agama Islam tidak ada pada agama-agama yang lainnya. Islam mengatur umatnya mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, mulai dari bagian anggota tubuh kita yang nampak sampai bagian anggota tubuh kita yang tidak nampak. Coba, tidak ada di dalam agama-agama yang lain yang mengatur bagian anggota tubuh kita yang nampak sampai bagian yang terdalam. Tidak ada. Di dalam Islam disebutkan khamsun minal fitrah, ada 5 dari kebersihan, kesucian itu. Apa itu? Cukur kumis, kemudian cabut bulu ketiak, potong kuku, mencukur bulu kemaluan, dan khitan. Ya, itu kan khamsun minal fitrah. Fitrah yang dimaksud di sini adalah kebersihan. Di antara fitrah ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Apa kata Rasulullah? Mencukur kumis, khaliful yahuda, ya, a'ful lihya wa qassus syarib. Berbedalah kalian dengan orang-orang Yahudi, peliharalah jenggot dan cukur kumis kalian. Cukur kumis sunnah, ya. Yang kedua kata Rasulullah apa? Mencabut bulu ketiak. Kalau kumis kelihatan, bulu ketiak tidak kelihatan, itu pun juga diatur, bukan dicukur tapi dicabut. Ya, kalau bulu ketiaknya dicukur gimana ya? Ya nanti tubuhnya besar-besar, kaku-kaku gitu kan. Tapi apa? Dicabut. Dan kalau kita mencabut, setiap kali kita mencabut, niatnya ngikutin sunnah Rasulullah, setiap rambutnya dapat pahala kan? Kalau orang bulu ketiak kan enak gitu kan, kalau kita nikmati gitu kan, nah gitu kan enak gitu kan. Itu kalau kemudian kita niatkan ikhlas karena Allah Taala, mengikuti sunnah Rasulullah, dapat pahala. Kemudian dapat potong kuku, kelihatan potong kuku. Yang kemudian yang keempat apa? Mencukur bulu kemaluan, tidak kelihatan sampai yang paling dalam, diatur oleh umat Islam, diatur dalam agama Islam. Kemudian yang wajib adalah khitan. Ini dalam mazhab Syafi'i. Khitan untuk laki-laki dan perempuan dalam mazhab Syafi'i apa? Wajib. Tidak ada agama yang mengatur sedetail agama Islam, mengatur umatnya
yang nampak dan yang tidak nampak. Tidak ada agama yang kemudian mengatur umatnya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tidak ada. Kalau kita bangun tidur, kita baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur kita kepada Allah yang telah menghidupkan kita kembali pada sebelumnya kita mati, dan kepadanya kita akan kembali. Maksudnya kita tidur begitu. Ya. Alhamdulillah bisa membuka mata kita lagi, melihat keindahan alam lagi. Alhamdulillah syukur kita. Masuk kamar mandi ada doanya, keluar dari kamar mandi juga ada doanya. Nanti sampai kita tidur lagi ada doanya. Mana ada kemudian di dalam agama-agama yang lainnya ada aturan yang sedetail agama Islam ini. Jadi agama Islam mengatur umatnya sampai pada hal yang terkecil sekalipun. Karena janganlah kemudian kita ini berpaling dari ajaran agama Islam. Janganlah kemudian kita ikut tradisi orang-orang di luar agama Islam. Karena agama Islam sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Para ulama tafsir mengatakan apa? Qawaidud din tammat. Kaidah-kaidah agama sudah sempurna. Ada ucapan-ucapannya masih bisa kita tambahkan. Ini kalau menurut orang Wahabi, ini sebagai dalil yang paten katanya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya, pada hari ini aku sempurnakan agama kalian, maka tidak boleh ada yang baru-baru lagi. Nah, ini kata orang Wahabi gitu. Ya, padahal para ulama tafsir mengatakan apa? Kaidah-kaidah agama, pokok-pokok dalam agama ini sudah sempurna. Ada cabang-cabangnya masih ada. Sehingga kemudian kita di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang namanya apa? Bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik. Karena terus akan muncul sesuatu yang baru yang merupakan cabang. Tapi pokok-pokoknya sudah disebutkan di dalam ajaran agama Islam. Pokok tentang keyakinan kepada Allah sudah dijelaskan. Pokok keyakinan kepada Rasulullah sudah dijelaskan. Pokok keyakinan kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada hari akhir, kepada ketentuan Allah yang baik dan yang buruk sudah dijelaskan. Pokok-pokoknya sudah dijelaskan. Rukun Islam, 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji sudah dijelaskan. Tapi cabang-cabangnya kan banyak, sehingga kemudian memungkinkan muncul sesuatu yang baru yang tidak ada pada masa Rasulullah dan boleh dilakukan. Ini yang dikatakan apa? Bid'ah hasanah. Tapi kalau orang Wahabi sudah nggak ada, semua bid'ah dolalah, bukan gitu kan? Apa dasarnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Katanya mereka begitu. Ya, katanya sudah sempurna, nggak usah pakai ya bid'ah yang lainnya. Ya, sehingga kemudian maulidan katanya bid'ah, karena nggak ada pada masa Rasulullah. Tahlilan bid'ah, karena tidak ada pada masa Rasulullah. Dalil kita sebenarnya cuma gampang. Apa itu? Sholat tarawih yang dilakukan oleh Sayyidina Umar dengan mengumpulkan para sahabat pakai satu imam. Sudah. Kiai Ali Maksum Rabiah itu kan bikin kitab, judulnya apa? Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah ini hadis ini. Sholat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah dulu sendiri-sendiri. Bahkan Rasulullah tidak setiap malam ke masjid. Ya, tidak setiap malam ke masjid. Hanya beberapa malam biar tidak diwajibkan sholat tarawih ini, kasihan kepada umatnya. Tapi kemudian pada masa Rasulullah sholatnya sendiri-sendiri. Setelah itu berlalu masa Sayyidina Abu Bakar juga sholatnya sendiri-sendiri. Berlalu masa Sayyidina Umar, tidak lama kemudian Sayyidina Umar mendapatkan ilham untuk kemudian mengumpulkan para jamaah dalam satu imam. Dipilihlah Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat yang suaranya merdu sekali. Jadilah kemudian sholat tarawih jamaah mulai dari masa Sayyidina Umar sampai sekarang. Apa namanya? Bid'ah. Ya, tapi bid'ah apa? Hasanah. Dan Rasulullah dan Sayyidina Umar mengatakan apa? Ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jadi apa? Yang cabang masih ada, tapi pokok-pokoknya sudah dijelaskan di dalam syariat Islam. Karenanya kita ini
dengan ikut-ikutan apa yang ditradisi orang-orang di luar Islam. Kita sekarang di akhir tahun tanggal 31 Desember, dan biasanya nanti malam itu sudah mulai banyak orang-orang yang mempersiapkan bagaimana caranya mengisi malam tahun baru, begitu kan? Padahal itu kan tradisi orang non-Muslim. Kita umat Islam tahun barunya bukan Januari pergantiannya, tapi apa? Muharram. Dan kalau kita amati apa yang dilakukan oleh orang-orang non-Muslim itu tidak sama dengan kita. Mereka pergantian tahunnya atau pergantian harinya itu jam 12 malam sesuai dengan apa? Jam yang di Inggris sana, Greenwich sana itu kan 12 PM, maka kemudian berganti hari. Kita umat Islam pergantian harinya kapan? Setelah tenggelamnya matahari di hari itu, masuk waktu maghrib itu sudah berganti hari. Nah, kenapa harus menunggu sampai jam 12? Ya kan? Kan salah namanya kan? Kita berganti harinya ketika terbenam matahari. Makanya kemudian kita melihat kapan pergantian Ramadan itu apa? Dari Sya'ban Ramadan dengan apa? Yang hilang. Kapan itu menjelang tenggelamnya matahari pada bulan Sya'ban. Sehingga kita mengatakan malam Jumat. Kapan malam Jumat itu? Ya, Kamis malam, besoknya Jumat. Nah, itu kan malam Jumat. Mulailah kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik ketika malam Jumat. Kenapa? Karena sudah diganti hari Jumat. Bukan kemudian pada jam 12 berganti hari ini, tidak. Kemudian tradisi yang dilakukan pun juga tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Apa itu? Begadang, kemudian menyalakan kembang api, hanya lihat saja ke arah langit, ya, dan gitu kan, katanya senang sekali gitu kan, pergantian tahun baru. Apa yang ada dalam makna dari kembang api itu kalau cuma bersenang-senang? Kalau mau bersenang-senang sekarang pun juga bisa kan? Kenapa harus kemudian begadang? Ya, begadang sampai semalaman, besok subuhnya jamaah bersihnya cuma sedikit gitu kan? Karena malamnya sudah pada begadang begitu. Ya, apa manfaatnya? Belum lagi kalau sudah masuk akhir tahun biasanya sudah mulai muncul peramal-peramal itu kan. Tahun 2024 diramalkan kalau menurut orang Cina, ya, pensiunnya itu adalah tahun naga kayu, gitu kan? Kan macam-macam itu kan? Diramalkan naga kayu, nanti apa? Umat Islam tidak ada yang kemudian ngikutin itu. Apa sih maknanya naga kayu ini? Harusnya bagaimana? Padahal kan Rasulullah sudah mengatakan, man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada seorang peramal, kepada seorang dukun, kemudian membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kufur terhadap apa yang disebutkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kan tidak boleh, ya, membenarkan peramal apa yang diramalkan tahun 2024 maka nanti akan terjadi ini dan itu. Kan mulai muncul. Kalau dulu santai sekali di televisi itu peramal-peramal yang ada tahun, ya, itu tidak boleh. Apalagi kemudian ramalan-ramalan bintang, ya, yang bintangnya apa gitu kan, maka nanti ya perjodohannya baik, rezekinya agak kurang gitu kan, itu tidak boleh dibenarkan, tidak boleh diikuti. Ya, syariat Islam tidak ada yang seperti itu. Kita yakin tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menentukan semuanya. Berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan di akhir tahun sebagai umat Islam yang yakin semakin tambah umur kita, maka semakin berkurang jatah hidup kita di dunia. Semakin bertambah umur kita, maka semakin berkurang jatah hidup kita di dunia. Al-Hafidh Abdul Rahman Ibnul Jauzi mengatakan, tahun itu diisi dengan waktu-waktu, dan waktu itu diisi oleh nafas-nafas kita. Dan ingat,
nafas kita, setiap kali kita menghirup nafas kita, maka itu adalah langkah kita menuju kematian. Karena nanti akan ada waktunya kita tidak akan bernafas lagi. Luar biasa beliau memberikan ibarat-ibarat dalam apa? Untuk kita apa? Ingat kematian. Ya. Jadi kalau kita bernafas, sekarang kita bernafas, itu berarti mengambil jatah nafas kita. Terus kita ambil, terus kita ambil, terus kita ambil. Nanti pada saatnya kita tidak bisa bernafas lagi. Itulah yang kemudian dikatakan kematian. Kalau kita tahu seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Muhasabah. Ketika masuk akhir tahun, bertambah umur kita, maka kita harus muhasabah. Kalau di tempat-tempat kerja, di perkantoran, di perbankan, itu biasanya kalau akhir tahun masih apa? Tutup buku. Istilahnya tutup buku itu apa? Dikalkulasi semuanya, penghasilan, pemasukan dan pengeluaran, semua laporan, untuk kemudian dikoreksi lagi. Ada kemudian nanti di tahun 2024 lebih baik lagi. Begitu kan? Aturan manusia itu begitu. Kita koreksi diri kita, ya, di tahun 2023 apa yang sudah kita lakukan? Adakah kesalahan yang pernah kita lakukan lalu kita segera bertobat? Adakah kebaikan yang sudah kita lakukan mari kita tingkatkan di tahun 2024? Harusnya begitu. Ya. Karena kita dianjurkan untuk apa? Muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang pernah dia lakukan untuk dia bertanggungjawabkan di hari kemudian. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, ya, muhasabahlah terhadap diri kalian sebelum nanti kalian dihisab. Kalau sekarang tidak ada hisab. Al-yawma al-'amalu wa la hisab wa ghadan al-hisab wa la 'amal. Kata Sayyidina Ali, pada hari ini ketika kita hidup di dunia, waktunya kita beramal. Amal sebanyak-banyaknya. Tidak ada hisab. Kita tidak akan dihisab. Di dunia kita tidak akan dihisab. Tapi nanti di akhirat yang ada apa? Hisab dan tidak ada amal lagi. Katanya, mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di dunia. Karena hidup di dunia hanya sebentar. Hidup di dunia hanya sedikit. Kata para ulama itu. Ad-dunya kulluha qalil. Dunia itu semuanya sedikit. Wa ma baqiya minha illa qalil. Dan yang tersisa dari dunia juga tinggal sedikit. Wa ma ta'khudhu minad dunya qalil. Dan apa yang kamu ambil dari dunia juga sedikit. Wa ma baqiya minhu illa qalil. Dan tidak tersisa dari apa yang kamu ambil itu kecuali cuma sedikit. Qalil, semuanya qalil. Ya. Dunia semuanya sedikit dibandingkan dengan akhirat. Berapa sih umur dunia ini? Dibandingkan dengan akhirat yang tidak ada ujungnya. Dan kemudian dunia ini tinggal sedikit lagi. Karena Rasulullah mengatakan, "Bu'ithu was-sa'atu kahatain." Saya diutus oleh Allah, tapi apa? Hari kiamat itu tinggal antara jari telunjuk dan jari tengah. Artinya apa? Dekat sekali. Artinya yang berlalu dari dunia sudah begitu banyak, tinggal sisanya saja sedikit. Kemudian kalau kita mengambil dunia kita, berapa sih yang kita dapatkan? Sedikit juga. Tidak semuanya kita ambil. Kalau semuanya kita yang ambil, orang lain sudah mutlak kepada kita semuanya kan? Kan tidak, dibagi-bagi kan rezeki itu kan? Sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita kerja keras, siang malam kita kerja, dunia yang kita dapatkan cuma sedikit. Dan yang tersisa dari dunia kita juga sedikit. Sudah kita manfaatkan, apalagi umur kita sudah mulai di atas 50. Berarti kan apa yang kita manfaatkan dari dunia sudah sedikit. Belum tentu umur kita sampai 100. Ya, belum tentu umur kita sampai 90. Juga belum tentu umur kita sampai 80. Berarti kalau seandainya kita sudah 50 tahun, berarti apa?
sudah lebih dari separuh yang kita ambil dari dunia kita. Sedikit. Karena kita tahu yang sedikit ini, maka kita harusnya apa? Cari yang lebih banyak. Apa itu? Akhirat. Irtahalat dunia wa hiya muqbilah. Ya. Irtahalat dunia wa hiya muqbilah. Wartahalat akhirah wa hiya muqbilah. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunia. Dunia itu berjalan, tapi berjalan meninggalkan kita, terus berjalan. Dia akan menuju kepada ujungnya. Wartahalat akhirah, dan akhirat itu juga berjalan, tapi berjalan menghampiri kita. Akhirat itu juga akan berjalan. Kayaknya ada dua ujung itu kan. Kita akan sampai pada satu ujung, nanti akan sampai ujung berikutnya. Dunia berjalan, tapi berjalannya meninggalkan kita. Akhirat berjalan, tapi berjalannya menghampiri kita. Apa kata Sayyidina Ali? Fakunu bin abna'il akhirah. Jadikanlah kalian anak-anak generasi akhirat. Janganlah kalian menjadi generasi-generasi dunia. Dunia dari kata dana. Dana di antara maknanya apa? Sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah. Maka orang yang hanya disibukkan kepada dunianya, dia sibuk pada sesuatu yang rendah, tidak akan pernah puas. Mereka yang mengartikan dirinya untuk dunianya. Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi mengatakan, ya dunia, man khadamaki fa'at'ibi, wa man khadamani fahdumi. Hadis qudsinya mengatakan, ya dunia, wahai dunia, man khadamaki, orang yang menghamba kepada sibuk setiap harinya cari dunianya, fa'at'ibi, maka jadikan dia capek hanya untuk mencari dunianya. Berapa banyak orang seperti ini yang capek setiap hari kegiatannya, rutinitasnya pagi kerja, siang kerja, sore pulang, malam istirahat, besok pagi kerja lagi, terus begitu. Kalau seperti itu, apa bedanya dengan hewan? Hewan pagi keluar untuk cari makan, sore pulang tidur. Ya, nah kalau kau balik karena ke dunia tadi sudah harimu. Ya, hari-harimu kamu bagaimana orang, ya, seorang pahlawan kerja keras, tidak kenal lelah, tidak kenal panas, tidak kenal hujan, malam tidur, besoknya begitu lagi. Hewan juga begitu setiap harinya, gitu kan? Kita manusia diberikan oleh Allah Ta'ala akal dan pikiran. Ya, kalau orang menghamba pada dunia, dia akan sibuk cari dunianya. Dan dalam diskusi dikatakan, wa man khadamani fakhduni, dan orang yang menghamba kepadaku, maka wahai dunia, bantulah dia. Jadikanlah aku sebagai hamba dia. Berapa banyak orang yang soleh tidak mengurusi dunianya, hanya ngajar saja setiap hari, tidak tahu bagaimana rezekinya. Yang penting dia ngajar, Allah berikan kecukupan. Berapa banyak orang-orang yang soleh yang tidak menghiraukan dunianya, tapi Allah berikan kecukupan. Al-Imam Ahmad Al-Rifai di antara diri tarikatnya, karena ada tarikat Qadiriyah, Rifaiyah, Naqsyabandiyah dan yang lain. Al-Imam Ahmad Al-Rifai itu kalau beliau ngajar, yang datang ribuan, dan semua yang hadir diberi makan. Orang kaget dari mana orangnya, tapi yang hadir semua yang diberi makan. Ya, pada waktu itu abad ke-6 Hijriah, orang yang hadir semuanya diberi makan. Ya, beliau mengatakan, kita semuanya butuh kepada Allah Ta'ala, dan kita semuanya sudah ditentukan rezekinya. Bisa jadi rezeki mereka itu melalui saya, sehingga kemudian saya tidak pernah khawatir ketika saya memberikan rezeki kepada mereka. Sungguh luar biasa orang yang mungkin tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita lakukan di akhir tahun 2023 ini, agar kita senantiasa muhasabah terhadap diri kita masing-masing, sehingga kita bisa lebih baik untuk tahun 2024 nanti. Saya kira itu mungkin yang jamaah yang mau ditanyakan. Jika ada, kita silakan. Ada yang mau nanya? Bebas, apa aja pertanyaannya?
membaca doa. Udah ada undangan. Udah ada undangan. Hadirin kami juga Allah Subhanahu wa taala, demikian taklim kita pada pagi hari ini di akhir tahun 2023 mengenai apa yang telah disampaikan oleh guru kita Bapak Bapak Kiai Rasul bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari kami pengurus BKM dan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya kita menikmati hidangan yang sudah disediakan di belakang kita. Itu silakan kepada jemaah untuk menikmati dan mengerjakan.